Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang adalah perubahan sosial budaya. Kingsley Davis dalam Suryono Sukanto tahun 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Kita juga bisa melihat gambar di atas peristiwa yang terjadi di Indonesia pada waktu zaman penjajahan dan gambar di kota New York. Yang pertama adalah bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan ini bisa dilihat dari waktunya, yaitu revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruh besar dan kecil. Dilihat dari perencanaannya, direncanakan dan tidak direncanakan. Yang A adalah perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat dan sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Namun, karena mengakibatkan perubahan cara besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukan menjadi waktu yang lama. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan negara, antara lain proses mekanisasi dalam usaha industri. Yang B, perdagangan makin berkembang. Yang C, transportasi lancar. Yang D, berkembangnya urbanisasi. Dan yang E adalah terjadinya kesenjangan sosial. Yang B, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti gambar di atas, tata cara berpakaian orang dulu dengan orang zaman sekarang. Nah, tidak semua orang mengikuti pemakaian atau pakaian yang dipakai oleh orang-orang saat ini. Yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruh besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kita bisa melihat di situ gambar orang lagi mencangkul, nah berubah menjadi kawasan industri yang terjadi di daerah kita. Ini seperti Indonesia,
seperti kawasan MM 2100 yang ada di Bekasi, yang dulunya lahan pertanian sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri. Ada kawasan Hyundai, ada kawasan CBBK, dan lain-lainnya. Yang C, perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama adalah perubahan direncanakan atau plan change. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Ini contohnya adalah untuk pembangunan jalan tol, pembangunan jalan kereta api, dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan, yang dulunya memakai tenaga manusia atau tenaga dari hewan, sekarang berubah dari tenaga mesin ataupun traktor. Atau ini perubahan yang tidak direncanakan, contohnya yang terjadinya tsunami juga. Yang kedua adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang A, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya ini yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua adalah penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, peperangan. Dan yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km persegi, berarti kepadatan penduduk per kilometer persegi sekitar 125 jiwa. Namun, kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Ini kita bisa melihat yang paling penuh adalah penduduk di Pulau Jawa, dengan pulau-pulau lain adalah masih jarang. Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Yang kedua adalah penemuan baru. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Ya, kita bisa melihat saat ini semua orang memakai komunikasi, yaitu berupa HP, yang mempermudah kita dalam melakukan hubungan telepon, baik jarak jauh bisa menjadi dekat lagi. Yang ketiga adalah konflik. Konflik dapat diistilahkan dengan kata pertentangan. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan pendapat, kemudian kebudayaan, atau individu. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan.
Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Adanya revolusi akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Ini terjadi pemberontakan pada tahun 1965, yaitu gerakan PKI atau G30S PKI. Yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam, misalnya banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami. Contoh perubahan lingkungan alam karena faktor manusia, penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah sembarangan. Itu gambar di atas, yaitu faktor dari alam, ini terjadinya banjir, dan yang satunya adalah contoh pembuangan limbah sembarangan. Yang keenam adalah peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan ini dapat terjadi pada cara perilaku, berpikir, atau kepribadian dari mereka. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang diantaranya. Yang pertama adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah. Ya, ini semua bahan makan habis. Ya. Jadi sehingga terjadinya kelaparan dibawa oleh atau diambil paksa oleh Jepang. Yang kedua di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi terlihat bahwa rakyat hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Sumber daya alam dan hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. Semua dirampas, diambil, baik makanan ataupun hewan ternak dipakai untuk kepentingan perang Jepang. Yang ketiga adalah bidang budaya. Bidang budaya terdapat dampak yang cukup baik karena bahasa Indonesia berkembang luas. Dan yang keempat adalah bidang politik. Para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Mereka pun memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang ketujuh adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain. A. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari atau satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang B, akulturasi, cultural contact, percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah contoh dari akulturasi. Yang C, asimilasi. Asimilasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan yang asli hilang.
Yang D adalah penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembasan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Yang E, invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang F, milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Yang B, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor yang menghalangi terjadinya perubahan dikenal juga dengan faktor penghambat. Penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Yang kelima adalah adat istiadat. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Contoh di sini adalah dari masyarakat Baduy. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun, sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Dan yang kelima, adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Demikian penyampaian bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.